suratul Fatihah. Dimohon teman-teman untuk mengikutinya atau bisa masing-masing individu, silahkan boleh di dalam hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Gurunda Ustadz Hilmi Firdausi, Masya Allah. Oke, kelihatan ya udah ya? Kelihatan Ustadz, Alhamdulillah sudah pembukaan juga, sudah doa Baik. juga, jadi Ustadz bisa langsung mulai. Saya Gimana mau kabar, live Ustadz? IG. Baik, saya live IG boleh ya? Boleh, silakan aja Ustadz. IG saya live juga. Masya Allah. Kalian, oke, saya live juga. Ini guru kita yang masih fresh ya teman-teman ya. Semangat dakwahnya ini cukup tinggi, Masya Allah. Oh ya, teman-teman, Ustadz mohon izin sebentar, saya lupa menyampaikan role-nya. Yang pertama untuk teman-teman yang belum menonaktifkan atau belum mute, suaranya mohon di mute terlebih dahulu agar tidak mengganggu peserta yang lain. Yang kedua, insya Allah kajian ini akan berlangsung selama 1 jam, yaitu dengan durasi mungkin kurang lebih 30 menit tausiah. Ya, mungkin itu aja Ustadz. Baik. Untuk waktunya tafadhol dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mas Gusti, teman-teman dari masjid Majelis Rabbani Nur Islam. Masjid Nur Islam Majelis Rabbani, Umat Rabbani Nur Islam. Murni, ya, murni aja. Saya ingatnya masih Ikhwan Fisabilillah aja nih. Nggak apa-apa. Saya tapi sudah jadi murni sekarang ya. Dan teman-teman Instagram di rumah, hari ini saya sedang double live di Zoom dan juga di Instagram. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini, sahabat-sahabat murni di rumah dan seluruh follower saya di Instagram. Insya Allah di siang hari yang cerah ini, kalau di sini cerah, di sana saya nggak tahu apakah cerah atau hujan ya. Apakah secerah hati kita yang hari ini sedang menunggu-nunggu waktu Lebaran ya, karena hari ini Lebaran kita paling spesial sepertinya di antara Lebaran-Lebaran sebelumnya. Seperti halnya juga puasa kita adalah puasa yang sangat spesial tahun ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bagaimana caranya kita memanfaatkan situasi Ramadan di tengah pandemi. Seumur hidup saya yang sudah setua ini, baru saya kali ini mengalami Ramadan yang unik ya, yang spesial sekali. Antum juga mungkin baru merasakan tahun ini yang katanya siklus 100 tahunan, kita merasakan pandemi corona yang sampai sekarang pun belum tahu kapan akan selesainya. Allah bimbing kita untuk mengambil semua hikmah dari kejadian yang menimpa kehidupan kita, gitu ya. Jadi semua itu sudah ada skenarionya, sudah ada taktiknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita bersikap sebaik mungkin, ya, bersikap sebijak mungkin, bersikap seahsan mungkin yang bisa membawa kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman di rumah semoga tetap sehat, tetap bahagia, jangan galau, jangan sedih seperti tema kita pada siang hari ini. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Yang masih jomblo jangan bersedih ya, tenang saja. Yang gagal menikah karena pandemi corona pun jangan sedih. Yang baru di PHK pun jangan sedih. Yang dagangannya kurang laku pun jangan bersedih. Semua pasti akan selesai. Ya, di antara waktu menunggu kapan musibah ini akan selesai, banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti itu ya. Teman-teman di Instagram juga silakan bergabung dengan Instagram saya. Insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah tema, bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang tangguh ya, orang-orang yang tough, orang-orang yang selalu berpikir positif di tengah musibah yang terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Mas Gusti dan teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala
sudah mewanti-wanti kita bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami berbagai macam level ujian ya, berbagai macam ujian kehidupan. Yang digambarkan di surah nomor 2 ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami pasti akan menguji kamu dengan khauf yang pertama, ketakutan. Jadi ujian yang pertama dalam kehidupan kita itu adalah ketakutan. Yang kedua, wal ju'. Ju' itu kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Was samarat, kerugian buah-buahan. Para mufassir mengartikan samarat ini sebagai bisnis yang gagal. Kita buka bisnis, ternyata hasilnya di luar ekspektasi kita. Itu ujian kehidupan. Ada 5 ya. Ada 5 ujiannya. Takut, lalu lapar, lalu kekurangan harta, lalu kehilangan orang-orang yang dicintai. Yang kelima, bisnis yang merugi, yang bangkrut seperti itu. Kita bahas satu persatu ya. Khauf. Allah meletakkan khauf di nomor 1 ujian karena khauf ini, rasa takut ini adalah ujian yang terjadi kepada seluruh manusia, tidak memandang level manusia itu. Jangan dikira orang kaya nggak takut, jangan dikira seorang presiden nggak takut, jangan dikira seorang yang memiliki segalanya nggak takut. Pasti mereka punya rasa takut. Apalagi orang biasa kayak kita, ya, semua pasti akan dihinggapi ketakutan. Takut apa? Takut tidak bisa makan, takut akan ancaman keselamatannya, takut akan sekarang ancaman coronavirus ini ya, takut akan kematian, takut akan sesuatu yang tidak mengenakan lah, sehingga membuat kita menjadi galau, menjadi risau ya, menjadi sedih dan sebagainya. Ini adalah bentuk ketakutan. Jadi ketakutan adalah bentuk ujian juga. Takut menjomblo selamanya gitu ya. Mas Gusti, ini jamaahnya banyak jomblo, banyak yang sudah menikah ini? Kayaknya sih kalau lihat dari rata-rata usia kayak sih masih banyak yang jomblo. Alhamdulillah ya. Jadi masih ada bahan untuk membuli ya gitu ya. Masya Allah ya, teman-teman jomblo di rumah, single lillah ya, jomblo fisabilillah, jangan takut ya. Jangan takut Anda akan menjomblo selamanya, jomblo forever, enggak lah ya. Jomblo itu akan berakhir ya. Jomblo itu pasti akan berakhir. Jadi santai saja, jangan terlalu mendramatisi, apalagi sampai bucin gitu ya. Jadi biasa saja menghadapi rasa ketakutan ini. Orang yang kaya pun ternyata dihinggapi rasa takut. Takut apa? Ya, takut kehilangan hartanya, takut rugi, takut bangkrut. Orang yang punya jabatan tinggi pun ternyata punya ketakutan. Apa takutnya? Takut jabatannya hilang, takut dikudeta, takut di impeachment gitu ya kalau zaman sekarang seperti itu. Itu ada rasa ketakutan. Semua orang pasti takut. Kenapa bisa takut? Karena di situ ada setan yang bermain. Apa namanya? Waswasil khannas. Was-was. Terus membisikkan was-was, perasaan takut dalam diri kita. Yang kedua, ju itu lapar. Ya. Jadi ujian kelaparan, kemiskinan itu memang sudah Allah takdirkan kepada manusia. Jangan aneh kalau ada orang diuji dengan lapar, dengan miskin. Itu memang sunatullahnya seperti itu ya. Indonesia sepertinya nggak banyak lah ya di antara kita yang mengalami ujian kelaparan, nggak bisa makan berhari-hari gitu Mas Gusti ya. Kalau di Afrika sana mungkin teman-teman kita saudara-saudaranya di Somalia, di daerah-daerah kemiskinan ya, yang muslim juga banyak muslim di antara mereka, di Somalia, di Nigeria, di Ghana, di Ethiopia, Habasya itu Ethiopia, banyak saudara kita muslim yang mengalami kemiskinan, kelaparan, penyakit busung lapar, meninggal karena kelaparan, walaupun tidak ada wabah pandemi ini. Ya, Indonesia sepertinya sedikit lah ya. Kita negeri yang gemah ripah rutinawi, nggak ada orang mati kelaparan, jarang ya. Walaupun 1-2 mungkin ada, tapi jarang. Ternyata kelaparan pun bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingat kelaparan, ingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat dulu pernah diboikot di Makkah. Ya, di awal-awal periode dakwah, Rasulullah dan para sahabat diboikot sampai mereka kadang tidak makan berhari-hari. Sampai kadang-kadang mereka itu kalau nggak dapat makanan mereka berpuasa. Apa berpuasanya? Sahurnya menggunakan hanya seteguk air dan
sebiji kurma. Kadang-kadang mereka makan itu pakai tepung yang dicelupi minyak panas gitu ya, lalu dilinting begitu. Itu untuk makanan mereka. Ya, makanan yang sangat sederhana, bahkan Rasul pun kadang-kadang berhari-hari tidak menemukan makan. Ya. Masya Allah ya, kita kalau melihat itu bersyukur sekali. Bahkan kata Rasulullah, kalau antum itu masih bisa hari ini makan, bisa hari ini punya tempat tidur yang nyaman, maka antum adalah orang yang paling kaya raya. Ya, ini bentuk kesyukuran kita nih. Kalau kita bisa makan hari ini, ya, kita bisa tidur dengan nyenyak, kita punya atap, berlindung dari hujan dan panas, maka kita adalah orang-orang yang paling kaya hari ini. Gitu ya teman-teman semua ya. 7. Ujian yang ketiga apa? Wa naqsin minal amwal. Kekurangan harta, kehilangan harta, tadi bangkrut tadi ya. Krisis ekonomi. Ya, ini ekonomi krisis ini pun bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau antum semua hari ini karena ada wabah, ada yang mungkin di PHK ya, dirumahkan tanpa pesangon, atau kalau yang masih bekerja mungkin dipotong gajinya ya. Mas Lucy dipotong nggak gajinya? Aman ya? Ya, teman-teman yang mungkin dipotong gajinya, atau mungkin juga yang tahun ini mungkin nggak dapatin THR, bonus, tunjangan dan sebagainya, tenang saja ya, jangan khawatir, jangan takut. Ini pun bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dagang nggak laku-laku ya. Kemarin saya lihat beberapa supir ojol gitu ya, karena nggak boleh mengangkut penumpang, mereka akhirnya menjajakan apapun di pinggir segala macam lah, tidak hanya ojol saja lah. Semua orang mengalami musibah hari ini. Karena itu kalau kita masih bisa hidup hari ini, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa ketemu dengan keluarga, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Selanjutnya wa naqsin amwal anfus, kehilangan orang-orang yang dicintai ya. Kehilangan orang-orang dicintai, kematian akibat orang tua kita ya, atau ditinggal sama orang yang kita kasih pas sayangnya gitu Mas Gusti ya. Bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Jadi ujian-ujian itu, dan yang terakhir wa naqsin wal anfus was samarat, kekurangan buah-buahan, bangkrut tadi. Kita punya niat bisnis, ternyata bisnisnya gagal. Nah, itu ujian ada 5 tadi ya. Di ujung ayatnya Allah memberikan sebuah kabar gembira, wa basyyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Begitu loh. Jadi setelah 5 ujian itu kan pasti akan selesai ya. Ujian nggak selamanya ujian loh. Ya, ujian tuh nggak selamanya ujian. Habis ujian kan kalau anak SD, anak SMP biasanya bagi rapot ya. Setelah ujian pasti ada prosesi kelulusan. Yang lulus dia naik kelas ya, naik kelas kehidupannya. Yang nggak lulus dia tinggal kelas ya. Tinggal bagaimana kita menyikapi semua proses ujian itu dengan sebaik-baiknya, gitu kan? Kalau antum lulus, naik kelas kehidupan. Kata Allah, wa basyyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar melewati 5 ujian tadi, maka dapat kabar gembira. Ya. Siapakah mereka? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesederhana itu. Teman-teman semua di rumah, hidup ini kan nggak selamanya seperti roda berputar gitu ya. Nggak selamanya kita sulit. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Terus berputar seperti nggak ada yang abadi ya. Seperti kata lagunya Nawah itu, tak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Semua pasti akan berputar sesuai dengan siklusnya ya. Hari ini antum sedang di bawah, nanti nggak tahu siapa tahun depan antum di atas gitu ya. Kan kata Allah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, sampai 2 kali Allah ulangi di surah Al-Insyirah. Apa artinya? Bahwa setelah ada kesulitan, pasti kata Allah ada kemudahan. 2 kali Allah ya. Setelah ada tanjakan, pasti ada turunan. Nggak mungkin tanjakan terus, ada turunan. Ya. Tukang becak kalau nanjak terus capek. Ya. Tukang becak kalau nanjak terus ya capek. Makanya ketika mendapatkan turunan, bersyukur. Kadang-kadang kita tuh hanya mengeluh akan tanjakan. Ya Allah, kok hidup ini susah sekali. Tukang becak menjot ya. Tapi dia tidak pernah merasakan nikmatnya ketika mengalami turunan. Itu manusia. Sejatinya manusia kayak gitu memang. Ketika diuji, dia akan terus ingat ujiannya. Padahal sebelum-sebelumnya Allah memberikan kepadanya kenikmatan yang banyak. Di surah Al-Ma'arij ayat 19-22 Allah menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memang diciptakan suka ngeluh, ya, suka galau, suka komplain. Itu manusia itu. Ya. Kayak begitu. Ya, default settingnya tuh manusia memang diciptakan suka ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masyahu syarru jazu'a. Jika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya, ya, jazu'a, dia ngeluh. Dapat musibah, sedang pandemi seperti ini. Yang nggak enak lah hatinya, dia galau, ngeluh dia. Posting di media sosial, ya Allah, aku ini orang paling menderita di seluruh dunia, ya Allah, jahat banget sih Allah, begitu ya. Sampai seuzon sama Allah gitu ya. Ya Allah, berat sekali ujian ini bagiku gitu ya. Banyak di antara kita bahkan ngeluh di media sosial, ya, posting ya, pengen mendapatkan empati dari orang lain. Tapi sebaliknya, idza masa'u syarru jazua wa idza masa'ul khairu manu'a. Kalau dapat sesuatu yang membahagiakan, ya, dapat rezeki, dapat uang gitu ya, dan sebagainya yang buat happy, itu kadang-kadang manusia itu pelit, pikir, ya. Antum kalau dapat arisan kan diam-diam biasanya ya. Kenapa? Kalau di publikasi posting, saya dapat arisan, berani nggak posting di Instagram begitu ya? Saya dapat rezeki, saya naik gaji, jarang orang posting kayak begitu. Kenapa? Takut diminta traktiran gitu ya. Manusia itu cenderung biasanya kalau dapat rezeki itu suka diem-diem baik gitu ya. Kalau dikasih ujian dia ngeluh selebar jagat, kalau pas dapat rezeki dia diem-diem aja. Karena pelitnya itu ya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Kalau orang benar sholatnya dia terhindar dari sifat-sifat yang seperti itu. Gitu ya Mas Gusti ya. Teman-teman semua, kenapa sih kita ini menjadi galau gitu ya? Jadi ada beberapa penyebab kegalauan dalam kehidupan kita ya. Sudah memang kita ini pasti diuji sama galau, ternyata ada yang ngomporin lagi nih. Ada apa namanya trigger, pemicu kita menjadi orang-orang yang galau, sedih gitu ya. Pokoknya melo ya, melo sepanjang hari, sepanjang hayat ya melo aja ya. Mukanya ditekuk, gak pernah senyum, cemberut, ya seakan-akan dia orang yang paling menderita seluruh dunia gitu ya. Galau hidup. Apa sih penyebab-penyebabnya? Kalau sudah memang manusia itu suka galau, ditambahin sama tadi bisikan setan. Ya. Setan ini paling jago ya, membuat manusia ini gak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayolah mengeluh, ayolah mengeluh, ayolah mengeluh, itu kata setan. Bisikin terus kepada diri kita sampai kita ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baru sakit gigi 1-2 hari ngeluh. Ya, padahal kita sembuhnya ini gigi bertahun-tahun gitu ya. Baru sakit sebentar ngeluh. Ya, padahal kita sehatnya lebih panjang dibanding sakit kita. Kadang-kadang itu ya, diujinya sebentar kita mengeluhnya luar biasa. Padahal kenikmatan yang kita dapatkan itu kan jauh lebih panjang dibanding masa ujian kita. Kalau Nabi Ayub alaihissalam, ya antum tahu Nabi Ayub ya, yang diuji dengan meninggalnya anaknya, hartanya habis, ternaknya mati, sawahnya hancur, hartanya ludes ya, bahkan diberikan sebuah penyakit yang sangat, mohon maaf, nista sekali ya, penyakit kulit yang menjijikkan sekali ya. Tapi ketika disuruh berdoa sama istrinya, dia nggak mau berdoa. Nabi Ayub nggak mau berdoa kepada Allah. Kenapa beliau yang mau berdoa? Kata Nabi Ayub, aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, kok malu? Kenapa nggak berdoa? Karena Allah memberikan kenikmatan kepadaku jauh lebih panjang dibanding Allah aku baru diuji beberapa tahun saja, sedangkan Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepadaku ini jauh lebih lama. Apakah aku pantas untuk mengeluh pada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kata Nabi Ayub alaihissalam, sampai ujian levelnya itu kena penyakit yang sangat menjijikkan gitu ya. Nggak mau doa dulu, sampai nanti ujungnya beliau tuh nggak berdoa, cuma bilang begini, ya Allah aku sakit, karena malu gitu, malu minta kesembuhan, malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dikit-dikit ngeluh, itu manusia, beda sama Nabi memang kita ya. Seperti itu ya. Setan membisiki terus manusia supaya apa? Supaya kita ini banyak ngeluh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau pas sedang galau tuh antum baca surah An-Nas, Al-Falaq tuh, memang tuh diciptakan untuk kekuatan ya, untuk juga meredam sihir tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas tuh. Kita berlindung dari bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya, yang senantiasa membisikkan kepada kita itu kegalauan, kegelisahan, minal jinnati wan nas ya, dari golongan jin dan manusia. Ini yang suka bisik-bisikin, suka ngompor-ngomporin itu ternyata nggak cuma setan iblis saja, nggak cuma bangsa jin aja, itu juga bangsa manusia ya. Antum kalau punya teman yang hobinya
apa ya, yang hobinya itu ngompor-ngomporin antum untuk ngeluh, untuk galau, tinggalkan kayak begitu. Ya, sebagai teman harusnya memberikan rasa positif, ya, optimis, jangan malah membuat kita makin melo, makin terpuruk, gitu ya. Bisikan setan yang kedua, kenapa kita galau? Karena kita banyak berurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu suka apa namanya? Sok tahu. Seakan-akan manusia itu lebih tahu dibanding Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa nih aku jomblo ini udah lama banget ya Allah, berlarut-larut ya Allah, sudah sampai lumutan gitu, sudah sampai nggak kuat lagi ya Allah, aku malu nih, udah mau lebaran nanti silaturahim ya. Kalau sekarang kan nggak silaturahim mungkin ya. Kalau dulu biasanya kan lebaran kan selalu tanya kapan nikah gitu. Aku malu ya Allah gitu ya. Buruk sangka Allah, padahal Allah tahu. Kenapa setiap hajat kita belum tentu langsung Allah kabulkan? Ada beberapa hal. Satu, mungkin kita kurang serius mintanya. Kedua, mungkin kita kurang dekat sama Allah, kurang takwa. Ketiga, Allah tahu bahwa yang kita minta itu boleh jadi bukan yang terbaik buat kita. Gitu ya. Para jomblo misalkan akhwat gitu ya, doa di rumah sedang ngincer Mas Gusti gitu, ya Allah, aku pengen Mas Gusti ya Allah, ganteng, alim, ya, macem-macem lah doa di rumah. Pokoknya aku pengen Mas Gusti ya Allah. Kalau bukan kalau yang terbaik buatku adalah orang lain, kata akhwat itu, jadikanlah orang lain itu Mas Gusti ya Allah. Kalau Mas Gusti sudah punya pasangan ya Allah, putuskan ya Allah. Masya Allah. Kalau Mas Gusti sudah punya istri ya Allah, matikan istrinya misalkan gitu ya. Itu kan doa maksa gitu sama Allah Subhanahu wa taala ya. Ada orang loh yang doanya maksa loh. Hati-hati loh. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Allah itu tahu yang terbaik buat kita. Makanya kalau minta doa itu minta yang terbaik. Terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan manusia itu kan terbatas. Kata kita baik, kata Allah belum tentu baik. Kata kita nggak baik, padahal kata Allah Subhanahu wa taala baik. Banyak kisahnya. Banyak banget kisah yang kata kita ini nggak baik. Teringat saya sewaktu kejadian jatuhnya pesawat Lion ya, yang JT610 itu yang ke Pangkal Pinang itu ya. Kan cerita tuh ya, ada pengalaman hidup, ada seorang dari Bandung mau ke Pangkal Pinang, mau kerja, telat gitu ya. Di perjalanan dia mengeluh, berkeluh kesah, sampai marah-marah, sampai berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Kok telat? Tiketnya bisa hangus. Sampai ke bandara ternyata benar telat. Karena telat, tiketnya hangus. Marah-marah, kesal, dongkol, sudah telat ke kantornya, harus beli tiket juga, dan harus nunggu siangnya karena nggak ada penerbangan selanjutnya. Dia marah, dia kesal, buruk sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Beberapa menit kemudian dia lihat di berita, ternyata pesawat yang harusnya dia naiki lost contact, hilang kontak. Ya hampir dipastikan bahwa pesawat itu jatuh, dan ternyata benar jatuh, seluruh penumpangnya meninggal dunia. Langsung dia nangis, bersujud syukur di situ. Yang tadinya dia memaki-maki Allah Subhanahu wa taala, sekarang langsung bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang kadang menurut kita itu nggak baik, ternyata baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, kita nggak jadi berjodoh dengan dia, sedih gitu. Padahal ternyata dia orang yang nggak bagus, orang yang nggak setia, suka selingkuh dan sebagainya. Jadi gitu ya, kita ini menyikapi segala sesuatu itu baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah, doa kami itu kok belum dikabulkan? Allah tahu mungkin ketika doa kita dikabulkan hari ini, kita akan lupa kepada Allah. Karena fitrahnya itu karena biasanya itu manusia itu biasanya kalau lagi butuh sama Allah, sedang dapat kesulitan, punya hajat, dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Mas ya. Lagi jomblo, wah rajin tahajudnya kencang, duhanya juga rajin, sedekahnya juga kencang gitu ya. Lagi ada hajat, lagi jomblo. Ketika dapat jodoh atau dapat sesuatu yang diinginkannya, lupa deh. Gitu ya. Teman-teman, hati-hati. Jadi baik sangka terus. Kenapa belum dikasih hajatnya? Mungkin Allah masih senang mendengar rintihan kita di sepertiga malam. Ya Allah, kenapa aku jomblo ya Allah? Aku malu ya Allah. Aku menyenangkan orang tuaku ya Allah. Udah nggak tahan lagi ya Allah. Misalkan terus berhenti menangis di sepertiga malam. Ya, nanti di satu saat yang tepat Allah akan berikan jawaban yang tepat. Gitu ya. Jadi baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita galau? Karena kita kurang syukur.
Ya, selalu melihat yang lebih atas dibanding kita. Nggak akan selesai. Kalau masalah dunia jangan pernah lihat yang lebih atas ya. Nggak akan syukur kita. Kan rumusnya sederhana ya. Rumusnya syukur itu sederhana. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur Allah tambahin tuh nikmat kita. Kufur dapat azab. Teman-teman di rumah bersyukur dan bersyukur. Yang terakhir, kenapa kita galau? Karena kita salah respon. Ya. Ketika dapat ujian, salah kita mengerjakannya. Dan ingat teman-teman semua, orang itu diuji sesuai dengan level imannya. Ya. Kalau anak TK nggak mungkin dikasih ujian SMA. Anak SMA nggak mungkin kasih ujian SD. Anak kuliahan nggak mungkin dapat ujian PAUD, nggak mungkin. Semua sesuai dengan levelnya. Ya. Dan Allah tak pernah menguji manusia di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah menguji di luar batas kemampuan kita. Jadi ujian yang Allah berikan sama kita, Allah tahu ini kadarnya udah pas, kita mampu menyelesaikannya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Yang terakhir Mas Gusti, apa solusi kita supaya nggak galau? Yang pertama, yang paling jitu itu solusinya takwa, jelas. Di surah nomor 65 di akhir ayat kedua dan ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam masalah kehidupan. Setelah itu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan bonus nih, berupa apa? Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masalahnya selesai, Allah berikan bonus berupa rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa rizkinya dari arah yang tak disangka-sangka? Karena rizki yang kayak begitu itu lebih dicintai manusia dibanding rizki yang pasti. Antum kalau kerja dapat gajian tiap bulan, fixed income, misalkan 5 juta, dapat gaji 5 juta. Antum gajian dapat 5 juta, apa respon antum, Mas Gusti? Kalau dapat gajian responnya gimana? Alhamdulillah. Tapi antum sudah bisa nebak gajiannya, 5 juta gaji saya. Nggak mungkin lebih, kurang iya, karena kasbon gitu ya. Gitu kan. Tapi ketika antum tiba-tiba dapat apa ya? punya orang berbaik hati ngasih hibah buat antum 100 juta. Antum nggak tahu tuh. Pokoknya saya mau ngasih duit 100 juta aja. Apa rasanya? Masya Allah. Min haitsu la yahtasib. Senang kita. Itu rizki yang kayak begitu tuh yang apa ya, unpredictable, nggak bisa diduga-duga, tidak bisa diprediksi datangnya, itu membuat kita bahagia. Dan Allah janjikan itu kalau kita bertakwa dikasih tuh rizki dari pintu yang tak diduga-duga. Banyak banget kasusnya ya, banyak banget story-story orang-orang yang sudah hopeless, nggak ada harapan lagi, tiba-tiba dia sudahlah langsung dia ibadah total sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Teringat cerita kisah nyata ya, sahabat saya di Bogor. Sebelum saya akhiri, ceritanya dia ini pengusaha ya, pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Pokoknya semua hartanya ludes, usahanya bangkrut, dia punya utang 60 miliar, utangnya 60 miliar, tapi asetnya habis. Dia tinggal punya Kijang Innova 1 unit. Lalu dia datang ke teman saya yang punya showroom ini. Berapa harga Kijang saya? 200 juta. Wah, cuma 200 juta. Utangnya 60 miliar ya, 60 miliar. 200 juta gimana ini? Kata teman saya, yuk kita ikut ke guru saya, ada seorang kiai di Bogor. Ikut datang ke kiai itu. Pak Kiai gini. Gimana solusinya Pak Kiai? Saya sudah hopeless, sudah nggak punya harapan lagi. Apa kata Pak Kiai? Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang uang 200 juta hasil penjualan mobil tadi, sumbangkan, sedekahkan semua untuk panti asuhan, rumah yatim, rumah Quran sekeliling di Bogor. Terus saya ya sudah, nggak mungkin kan, 200 juta ke 60 miliar jauh ya, nothing tulus, sudahlah, yaudah bismillah, saya kasih semua 200 juta, cuman saya ambil 5 juta untuk saya beli tiket, saya mau keluar kota. Pokoknya nggak tahu mau ngapain, saya mau keluar kota, nggak tahu juga mau kemana, begitu kata si laki-laki tadi. Sudah dengan hopeless ya, punya utang 60 miliar, dia bawa 5 juta, dia pergi ke bandara, belum beli tiket, belum tahu mau kemana, bingung mau kemana juga dia. Pada Allah
karena dia terus ya yakin bahwa uang yang dia sedekahkan itu akan membuahkan hasil sesuai dengan ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia ketemu sahabatnya dalam lama berjumpa. Bro, kemana aja ente bro? Aneh nyari keliling-keliling ente nggak ada, malah ketemu di bandara. Mau kemana? Begitu kata temannya. Nggak tahu nih mau kemana lo. Kok nggak tahu? Iya nih aku gini-gini, ceritakan semua masalah. Ya sudah kalau begitu, kalau ente mau, anehnya punya peternakan ya udah lumayan jalan lah gitu ya. Cuman saya mau keluar negeri, mau ada urusan. Tolonglah, aneh nggak percaya sama orang lain kecuali ente. Aneh udah kenal lama sama ente gitu kan. Tolong kelola peternakan sapi. Bismillah, akhirnya dia ambil tuh peternakan sapi, dia kelola. Nah, orangnya tekun, rajin, pintar, ulet ya. Akhirnya pelan-pelan peternakan sapi itu menjadi besar ya. Dan dia mampu tuh mengembalikan cicilan hutangnya, pelan-pelan dia cicil sampai 60 miliar selesai. Dan si pemilik peternakan itu ternyata nggak pulang-pulang ke Indonesia, udah betah di luar negeri begitu kan. Ada telepon tuh sama si orang tadi ya, bro ente mau pulang nggak ke Indonesia? Kalau nggak pulang gimana kalau peternakan sapi ini aneh beli gitu kan. Ya udah kalau ente punya duit belilah, silakan dicicil. Akhirnya dia mencicil peternakan sapi itu selesai dan sekarang menjadi salah satu peternakan terbesar di Jawa Barat gitu ya. Takwa sama Allah, nothing tulus, pokoknya yakin dengan iman yang penuh bahwa Allah tuh akan memberikan solusinya kalau kita memang bertakwa secara maksimal. Setelah takwa, sabar dan sholat ya supaya nggak galau. Wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Lalu zikir nih sedang pandemi ini ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, bagi yang galau-galau banyakin zikir. Ketahuilah sesungguhnya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Ya, yakin bahwa semua ada solusinya. Jadi saya bilang ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan terakhir, perbanyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya nggak galau. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ghalabatid dain wa qahrir rijal. Seperti itu kira-kira Mas Gusti. Silakan teman-teman di rumah jika ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi mulai sekarang sampai dengan nanti jam 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Guru Bunda Ustadz Hilmi Firdausi. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand saja. Namun sebelum kita mulai sesi diskusi, mohon izin untuk menyampaikan informasi. Saya tadi lupa di awal-awal belum menyampaikan informasi. Kenapa yang hari ini mengisi adalah Ustadz Hilmi Firdausi. Nah, ini karena qadarullah, Kohani Kristianto tadi sekitar jam 11-an izin berhalangan hadir karena dia masih ada urusan untuk mengurus kasus ini. Kalau teman-teman tahu di JM ya, atau di media-media pasti kasusnya apa, mengatasnamakan Mu'alaf Center Indonesia ya. Nah, jadi maka dari itu Kohani Kristianto izin ke saya tadi untuk berhalangan hadir. Maka dari itu sekitar jam 12-an jam 12-an baru mencari Ustadz Badal. Alhamdulillah Ustadz Hilmi bersedia. Nah, Ustadz, ini udah ada satu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, gimana caranya supaya kita tetap husnuzon kepada Allah saat ditimpa musibah, karena iman manusia kan bisa naik dan turun. Yes. Al-imanu yazid wa yanqus gitu ya. Iman itu manusia nih ya, naik, kadang turun. Malaikat kan imannya stabil. Manusia itu bisa levelnya lebih tinggi dibanding malaikat, pun nanti bisa lebih rendah dibanding binatang. Tidak tergantung kitanya. Nah, bagaimana cara menyikapinya ketika kita ini sedang kalau lagi naik sih nggak masalah gitu ya, alhamdulillah ya. Namun ketika turun ya, ketika kita turun gimana caranya? Kalau kita sedang mengalami namanya futur gitu, nah sedang lemah, imannya sedang di bawah, kita harus punya standar minimal. Saya bilang begini, selemah-lemahnya iman kita, pokoknya sebete-betenya kita lagi galau, lagi macam-macam, jangan pernah antum meninggalkan sholat. Ya, jangan pernah antum meninggalkan sholat.
Yang kedua, jangan pernah antum melakukan dosa-dosa besar. Jangan tinggalin sholat, jangan lakuin dosa besar. Itu aja dua dulu. Lagi malas ngaji, lagi malas tilawah, lagi malas berbuat kebaikan, jangan tinggalin sholat, jangan kerjain dosa besar. Itu. Jadi punya namanya ambang batas minimal, gitu ya. Punya ambang batas minimal. Gimana supaya kita baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala? Ya karena kata Allah, ana inda dzanni abdi. Aku ini tergantung atas prasangka hambaku. Hati-hati kalau antum bersangka sama Allah, Allah kasih nanti yang buruk. Ya, gitu kan? Kalau kita baik sangka sama Allah, Allah kasih yang baik. Jadi kan saya bilang di awal, karena manusia ini kan sok tahu ya. Yang kata manusia ini buruk, belum tentu buruk, gitu kan? Yang kata manusia ini baik, belum tentu baik. Makanya ketika antum berdoa, doalah yang, ya Allah berikan aku yang terbaik di sisimu, menurut pandanganmu, begitu kan? Jadi baik sangka terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum baik sangka sama Allah, maka Allah pun akan baik sangka sama antum, memberikan kemudahan-kemudahan, gitu ya. Jangan pernah buruk sangka sama manusia aja, nggak boleh buruk sangka, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya teman-teman semua ya, yang jomblo jangan buruk sangka. Justru mungkin dengan kejombloan ini antum kan punya waktu banyak, bisa mengupgrade diri, nambah ilmu, nambah ngaji dimanapun beres gitu ya, nggak masalah ya. Kalau nanti sudah menikah, mungkin menikah itu antum punya pasangan, kalau punya anak apalagi tambah buntut gitu ya, lebih repot. Nah sekarang mumpung dalam kondisi kejombloan yang punya waktu banyak, antum bisa banyak melakukan aktivitas untuk mengupgrade diri antum, gitu ya. Jadi segala sesuatu baik sangka, indah rasanya. Kalau baik sangka sama Allah tuh masya Allah, nikmat banget gitu ya. Jadi jangan pernah buruk sangka sama manusia yang buruk sangka, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas, yes. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Yuk. Kita kan sedang di masa pandemi saat ini Ustaz ya, dianjurkan juga untuk PSBB. Nah pertanyaannya adalah, karena PSBB ini jangka waktunya mungkin kita nggak tahu sampai kapan atau mungkin bisa berpotensi lama, bagaimana cara mempersiapkan diri agar kita tidak futur tapi melainkan kita future Ustadz, jadi mempersiapkan diri untuk masa depan. Wah ini dia di masa PSBB. Iya. Not future but future gitu ya. Iya. Masya Allah. PSBB itu apa sih? Pernah sayang, belum berjodoh gitu ya. Ya. PSBB baik. Gimana kita menyikapi PSBB yang entah sampai kapan ya? Saya nggak tahu nih ya. Kalau kita melihat kondisi kemarin ada nakes curhat di Instagram saya gitu. Melihat bandara ramai lagi ya. Kami ini udah 2 bulan nggak ketemu keluarga, mau ketemu pun nahan rindu karena takut kami ketemu keluarga, takut menularkan virus ya. Kami pun concern mengurus pasien-pasien COVID ini. Tapi kok tiba-tiba yang di rumah pada bepergian memenuhi bandara gitu ya. Saya nggak tahu. Yang kemarin saya juga jalan rumah orang tua saya di daerah Depok, dari Sentul ke Depok itu ramai sekali, normal bahkan macet, weekend macet sudah kayak normal ya. Entah kapan ini akan selesainya ya. Kalau kata Presiden kan berdamai dengan corona, nggak bisa kita berdamai, berdampingan iya tapi nggak bisa damai, kita gontok-gontokan, kita harus berantem gitu, harus fight lawan corona ya, jangan berdamai. Corona nggak bisa buat damai ya, mungkin pakai protokol gitu ya, maksud seperti itu ya. Tapi intinya seperti ini, dengan PSBB yang setengah hati, apalagi ditambah tingkat kedisiplinan orang Indonesia kan antum tahu sendiri seperti apa gitu ya. Kita hanya bisa mengandalkan ikhtiar kita ya, ikhtiar kita pribadi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa sayyi asqam. Terus baca. Karena coronavirus itu kalau antum sudah kena, kalau kata profesor yang di Cina itu yang memang ahli COVID itu ya, antum tuh nggak sembuh. Antum nanti kalau sudah sembuh, antum tuh separuh paru-parunya sudah rusak. Begitu kata beliau. Jadi jangan pernah bermain-main dengan coronavirus. Anggap remeh, anggap enteng dan sebagainya. Naudzubillah. Nah, gimana supaya kita di masa PSBB ini jangan futur ya, tapi future gitu ya. Memikirkan apa bisa malah jadi lebih baik ya. Kan nanti dulu saya awal-awal karantina saya pernah buat status. Nanti kalau perlu kita beres nih acara lockdown ini ya, lockdown yang setengah hati ini ya, PSBB ini selesai gitu ya. Ada beberapa orang
ada beberapa kelompok gitu ya. Ada kelompok yang selama di rumah itu dia tilawatil Qur'annya rajin, sudah menghatamkan sekian Qur'an, menghatamkan sekian buku, rajin ikut kajian online kayak begini. Pokoknya positif, nambah hafalan Qur'an, murojaahnya sering. Ya, pokoknya hal positif dilakukan. Nanti keluar dari masa karantina ini akan menjadi orang-orang yang fresh, punya ilmu baru, punya pengetahuan baru, ya. Bijaknya lebih wise. Ya. Tapi juga ada orang yang menghabiskan masa karantina ini dengan main game online berjam-jam, nonton drakor berseri-seri gitu ya, sampai nangis-nangis bomba gitu ya, The World of the Married gitu kan, sampai ngebully orang Korea gara-gara jadi pelakor gitu ya. Itu kan apa? Itu nggak ada kerjaan, itu useless itu ya. Hati-hati teman-teman ya, masa waktu senggang ini jangan dijadikan hal yang sia-sia. Allah benci banget loh sama orang yang lagun tuh suka melakukan hal yang useless gitu loh, yang sia-sia. Qad aflahal mu'minun, kata Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu yang khusyuk dari salatnya, ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan menjauhi perbuatan yang sia-sia. Gitu kan ya, lagun. Ini sekarang masa-masa kita punya waktu banyak, ini banyak yang lagun, yang sia-sia. Ya, main medsos kelamaan berjam-jam, nonton YouTube berjam-jam, ya, yang unfaedah gitu ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Justru manfaatkanlah waktu banyak di rumah ini dengan hal-hal yang positif ya. Banyak berdoa sama Allah. Ini kata Rasul kan, salah satu la turaddu da'watuhum, ya. Ada 3 orang yang nggak akan pernah ditolak doanya. Siapa mereka? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, yang kedua wada'watil mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Yang ketiga as-shaumu hatta yuftira, orang-orang yang berpuasa sampai dia buka. Banyakin doa nih, ya, banyakin tilawah, banyakin doa gitu. Jangan pakai hal-hal yang nggak berguna lah. Jangan puasa ini tidur terus gitu ya. Pokoknya ana minta antum semua di rumah bisa upgrade diri. Apa yang nggak bisa, belajar. Ya, tingkatkan kemampuan agamanya, kemampuan skillnya. Sekarang gampang lah, antum belajar nggak perlu ngaji offline lah. Semua materi ada, mulai materi bahasa Arab, fikih, akidah, akhlak, semua lengkap ada. Materi keduniaannya pun mau skill ini skill itu ada, nggak perlu kartu prakerja kita gitu ya. Kemarin saya lucu di Twitter tuh, ada yang jual cara menginstal Windows 260.000, ya Allah ya. Tutorial memancing dijual sekian ratus ribu, nggak usah, di YouTube semua ada, kita bisa dapatkan gratis ya. Apalagi sekarang zamannya online kan, antum nggak perlu punya barang untuk jadi seorang pedagang ya, tinggal di dropshipper, insya Allah bisa. Jadi tinggal butuh kreativitas kita ya. Jadikan waktu-waktu antum semua di rumah menjadi hal yang bermanfaat. Oke Mas Gusti. Ya Mas, halo. Ustaz. Nyambung? Iya. Okay. Iya, halo. Sebentar Ustaz, ini kayaknya wifi iya, masih wifi saya kayaknya bermasalah nih. Iya, masih ada durasi 5 menit lagi Ustaz. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Ustaz, nggak apa-apa ya? Iya, oke. Ya. Pertanyaannya adalah saya kan punya banyak teman-teman dari mualaf Ustaz ya. Iya, baik. Saya mencoba mengamati teman-teman mualaf ini perjuangan dalam Islamnya itu cukup luar biasa Ustaz. Yes. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita yang sudah terlahir sebagai seorang Muslim, seorang Islam, itu bisa Islam atau memperjuangkan Islam Ustaz? Kalau saya lihat untuk perbandingan mualaf ini jauh lebih semangat dibanding kita Ustaz. Ya. Apakah mungkin itu Ustaz? Iya, insya Allah ya. Kemarin saya sebelum viral tentang Coach Stephen, saya izin sama Coach Stephen. Coach Stephen, saya izin ya viralkan yang antum lakukan di media sosial. Saya viralkan di Twitter, saya viralkan di Instagram. Alhamdulillah viral tuh kan. Lalu beliau diliput oleh televisi kan, bagaimana seorang mualaf menjual semua asetnya untuk berperang melawan corona. Beliau produksi hazmat, produksi APD, sebagai dibagi-bagikan semua ke rumah sakit yang harusnya bukan tanggung jawab rakyat, tapi tanggung jawab negara gitu. Ini rakyat sampai keluar uang katanya sekitar 12 miliar untuk membantu melawan corona ini, masya Allah. Seorang mualaf positif menjual semua hartanya. Kita ini yang Islam dari kecil nih, saya Mas Gusti ya, mungkin malu lah. Banyak di antara kita pasti malu ketika melihat kontribusi mualaf ya Kohani, ya. Bagaimana perjuangannya, masya Allah ya, mengislamkan banyak orang.
ketika ada penista agama langsung dia duluan beraksi ya. Teman-teman di Mu'alaf Center Indonesia, dulu ketika ibu saya dihina oleh buzzer, yang bergerak paling pertama itu Mu'alaf Center Indonesia Jogja. Mereka luar biasa. Saya bangga lah sama teman-teman Mu'alaf itu. Tapi sekaligus juga kita malu nih. Malu sebagai orang yang dari kecil, dari orok kita kan ya. Dari kecil sudah Islam, sudah Muslim, kita malu. Allah itu Masya Allah ya, ketika Allah membuka hidayah kepada seseorang ya. Kenapa dulu Rasulullah SAW itu berdoa ya, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Allah berdoa, ya Allah, jadikanlah satu di antara dua Umar ini menjadi pembela agama, kata Allah Rasul gitu ya. Satu di antara dua Umar. Ada dua Umar zaman itu yang sangat kuat. Yang pertama Umar bin Hisham, yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ternyata yang masuk Islam itu Umar bin Khattab. Umar bin Hisham alias Abu Jahal ini menjadi musuh Islam paling besar. Gitu ya. Ketika Umar bin Khattab menjadi seorang Muslim, maka dia adalah orang yang paling berani menentang orang-orang kafir Quraisy. Gitu. Jadi kadang-kadang memang orang yang diberikan hidayah itu atau mereka mencari hidayah sendiri itu, Masya Allah, jauh lebih semangat. Kita kan Islam sejak kecil gitu ya, seperti nggak ada nggak ada challenge ya. Seperti nggak ada tantangannya, memang udah Islam gitu. Ketika ada mu'alaf yang mendapatkan Islam mungkin dengan proses mencari, bahkan mengalami, mohon maaf, intimidasi, mengalami pengucilan, sampai ada yang disiksa sama keluarganya. Saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman di pondok mu'alaf ya. Mereka cerita langsung ketika mereka masuk Islam, langsung dikucilkan sama keluarga. Ada yang sampai mohon maaf dipasung. Kalau nggak sampai ketahuan sama muslim yang lain tuh mungkin juga akan dipasung sampai mati mungkin kayaknya. Ada yang sampai nggak diakui sebagai anak dan sebagainya. Itu mereka mengalami perjuangan yang sangat dahsyat. Kalau kita kan happy aja, kita muslim, keluarga muslim, makanya kurang challenge-nya. Seharusnya dengan kondisi kita yang lebih stabil, nggak mengalami intimidasi, nggak mengalami penyiksaan gitu ya, kita harusnya bisa berjuang lebih untuk agama kita. Tapi kok kenapa orang-orang yang mengalami ujian dalam kehidupannya lebih fight dibanding kita? Itu teguran buat kita semua ya. Karena sesungguhnya memang orang tuh kalau diuji itu akan lebih fight loh mas. Itulah bagusnya ujian. Ketika ada orang dapat ujian untuk mendapatkan hidayah dan dia mampu menyikamnya dengan baik, maka dia akan lebih fight ya. Kalau kita kan jarang diuji keislaman kita ya, jarang digoda kita ini. Nggak ada yang goda kita jadi murtad, kecuali mungkin kita sedang miskin gitu ya. Teman-teman di Cianjur, di Sukabumi itu ada yang sebagian murtad gara-gara masalah ekonomi. Kita ekonominya oke, stabil ya. Begitu aja, tapi justru kok kita malah makin melempem gitu, nggak ada girohnya untuk membela agama ini, malu kita. Jadi teman-teman semua yang Islam sejak kecil seperti saya dan antum juga di rumah, yuk sama-sama yuk kita merasa malu lah sama teman-teman mu'alaf yang telah begitu banyak berkontribusi untuk bangsa ini, untuk agama ini gitu ya. Dan kita berdoa ya semoga nanti Allah Subhanahu wa taala kelak mematikan kita sebagai seorang mujahid, pejuang ya, pejuang mati dalam keadaan yang terbaik. Kalau bisa kita bercita-cita menjadi seorang syahid ya, isyariman qaumut syahidan, seorang syuhada, atau minimal kalau nggak bisa sebagai syuhada, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah begitu. Jangan engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim yang berjuang menegakkan agamanya. Oke, siap? Oke, Mas. Iya. Ya, halo. Masuk nggak, Ustaz? Masuk, siap, ya, masuk. Alhamdulillah. Ya. Baik, barakallahu. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Oke. Siap. Karena usul versi juga teman. Namun sebelum saya ingin mengingatkan kembali untuk acara Ramadan di Murni Majelis Umat Rabbani Nur Islam, insya Allah akan ditutup oleh Ustadz dari Sulaiman di tanggal 21 Mei. Di tanggal 21 Mei hari Kamis, yaitu Taubat Series. Nah, kita akan bermunajat kepada Allah, kita akan merenungi tentang masa lalu kita, dosa-dosa kita, dan mohon ampun. Ya. Salam buat beliau. Tadi beliau sepertinya ikut live kita tadi beliau tuh. Tadi beliau ikut live kita, saya tadi beliau nonton, kasih komen juga tuh, nge-love acara kita pada siang hari ini. Nah, itu aja teman-teman. Kita akhiri dengan doa. Mau mimpin doa. Baik.
Ya, teman-teman di rumah, di Instagram, di Zoom, yang hadir pada kajian yang hari ini, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin, an kulli sahabati Rasulillah ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami was sayyi'at asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, terima kasih semua. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Hilmi Firdausi. Mohon maaf teman-teman ya, tadi sempat lab, ternyata wah benar-benar nih wifi-nya sedang down ya, sedang turun. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Sampai berjumpa kembali di tanggal 21. Insya Allah sharing session terakhir kita bersama Ustadz Diri Sulaiman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.